Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan hikmat. Apa yang kalian harapkan dari pembelajaran ini semoga bisa terlaksana dan terwujud. Amin. Sebelum pembelajaran pada hari ini dimulai, terlebih dahulu mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bab 4 mengenai ayo membayar zakat, di mana kita nanti akan belajar tentang pengertian zakat, macam-macamnya zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan hikmah mengeluarkan zakat. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, nanti kalian diharapkan dapat menemukan pengertian zakat. Adapun tujuan yang kedua, diharapkan kalian nanti dapat menemukan macam-macam zakat. Tujuan yang ketiga, kalian dapat menganalisa orang-orang yang berhak menerima zakat. Tujuan yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan hikmah mengeluarkan zakat. Sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Kira-kira apa yang ada di benak kalian sesuai dengan video atau gambar yang Bapak tampilkan di depan? Di situ ada panitia zakat, ada amil zakat, ada orang yang duduk di depan komputer, ada orang yang menanam padi di sawah, dan ada orang yang berjualan di pasar. Ini nanti berhubungan dengan tugas kalian menganalisa. Perhatikan dengan seksama ya. Sebelum kita masuk ke materi pokok, terlebih dahulu akan Pak Guru jelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat, terutama tentang rukun Islam. Perlu kalian ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua yaitu sholat, dan yang ketiga zakat. Yang keempat melaksanakan puasa, dan yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Fokus pada pembelajaran pada hari ini berkaitan tentang zakat. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka, muzakki, tazkiyatan, zakatan, yang berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkembang. Secara istilah, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu yang telah mencapai batas tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Sekarang masuk pada syarat dan rukun zakat. Syarat, apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu hal yang mesti terpenuhi sebelum kewajiban tersebut dilaksanakan. Syarat zakat: 1. Beragama Islam. Yang kedua, merdeka atau bebas. Yang ketiga, akil balik atau sudah dewasa, artinya mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Syarat yang keempat, berakal atau sehat, dalam artian kondisi orang tersebut tidak sedang berada dalam gangguan jiwa. Syarat yang kelima, memiliki harta untuk dizakati. Syarat yang keenam, sampai pada nisabnya. Adapun rukun zakat, yang pertama, berniat ketika menunaikan zakat. Rukun yang kedua, adanya muzakki atau orang yang berzakat. Rukun yang ketiga, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang keempat, adanya barang atau harta yang dizakati. Tersebut syarat dan rukun zakat yang mesti kalian ketahui melalui pembelajaran hari ini. Tentang hukum zakat, di dalam Quran surat An-Nur ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasulah la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul atau Nabi Muhammad supaya kamu diberi rahmat. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau zakat badan. Caranya dengan mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orangnya. Sedangkan pelaksanaannya dimulai sejak 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, sejak usia bayi dan anak-anak hingga lanjut usia. Syarat yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan bagi anak-anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua mereka. Syarat yang ketiga, orang yang wajib hidup hingga akhir Ramadan. Zakat mal. Pengertian zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Mengeluarkan sebagian harta kekayaan tertentu yang dimilikinya
apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah jumlah batasan minimal harta tertentu dalam waktu 1 tahun. Jenis-jenis zakat mal. Yang pertama, bisa dengan emas atau nukut, atau uang atau harta simpanan. Yang kedua, bisa dengan an'am. Apa itu? Binatang ternak. Yang ketiga, bisa dengan tijarah atau hasil perdagangan. Yang keempat, bisa dengan zuru. Apa itu? Hasil pertanian. Yang kelima, bisa dengan ma'din atau hasil tambang. Dan yang keenam, bisa dengan rikas atau barang temuan. Syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal atau tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut milik sendiri. Yang kelima, mencapai 1 tahun atau haul. Yang keenam, dapat diambil manfaatnya. Adapun orang yang berhak menerima zakat atau yang sering kita sebut dengan istilah mustahik, di dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatum minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, orang yang memerdekakan atau hamba yang sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk pejalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi orang yang berhak menerima zakat, yang pertama fakir. Apa itu fakir? Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Yang ketiga, amil. Siapa itu? Mereka yang mengumpulkan dan membagikan harta. Yang keempat, mu'allaf. Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariat. Yang kelima, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gharimin. Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Yang ketujuh, fi sabilillah. Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah dan sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil. Hikmah zakat. Adapun hikmah zakat, yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, dari sifat tamak atau rakus. Hikmah yang kedua,
membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Hikmah yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Hikmah yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan tanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Hikmah yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Evaluasi pembelajaran yang pertama, tadi di depan kalian telah memperhatikan sebuah gambar. Nah, tugasnya adalah nanti kalian menganalisis dari gambar tersebut, kemudian kalian mempresentasikan sesuai dengan analisa kalian. Evaluasi pembelajaran yang kedua, yang pertama, kalian kerjakan soal yang ada di video berikut, kemudian kalian tulis jawabannya, kalian pilih jawabannya yang tepat menurut kalian. Setelah itu hasilnya serahkan kepada guru kalian. Arti zakat menurut bahasa berasal dari kata zakah yang berarti A. Membagi dan berbagi, B. Tumbuh dan berkembang, C. Mengeluarkan dan memberi, D. Menyerahkan dan mengasihi. Soal yang kedua, menunaikan zakat fitrah dilakukan pada waktu tertentu. Berikut ini merupakan waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah A. Sebelum bulan Ramadan, B. Sesudah masuk Ramadan, C. Sebelum sholat Idul Fitri, D. Sesudah sholat Idul Fitri. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian pahami, kalian mengerti. Jika belum paham, nanti bisa ditanyakan pada Pak Guru di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kondisi tubuh kalian, kerjakan sholat tiap waktu, dan jangan lupa untuk senantiasa membaca Al-Quran dan tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.